Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah perancangan pabrik. Kan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Winnie Fajarani Nugroho, NPM 68, saya, Farah Sabila Lutfi, NPM 71, Putri Reina Artatia, NPM 78, Nova Indriani, NPM 81, Nadia Aulia, NPM 84, dan Marini Rizka Nadia, NPM 111. Latar belakang UMKM yang kami wawancarai yaitu Vilagum Bakery yang merupakan UMKM yang bergerak dalam industri produk bakery yang memproduksi donat. UMKM ini berlokasi di Jalan Kelinci Raya nomor 11 Jayapati, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat. Roti sering dikonsumsi sebagai kudapan dan pengganti menu sarapan pagi untuk sebagian orang. Roti terbuat dari tepung terigu, telur, gula, susu, skim, dan margarin. Aspek hukum, saat ini UMKM Vilagum Bakery telah memiliki izin SPP-PYRT. Rekomendasi scale up-nya perlu dibuat surat izin usaha, seperti surat izin usaha perdagangan dan izin gangguan. Apabila akan mendirikan gedung baru untuk meningkatkan skala produksi yang lebih besar, maka diperlukan izin untuk mendirikan bangunan. Spek pasar pada saat ini penjualan masih dilakukan secara pribadi dari rumah tempat produksi, lalu didistribusikan sendiri ke perusahaan-perusahaan terdekat, pasar, dan toko-toko kecil. Harga yang ditawarkan per satu buah rotinya adalah 3.500. Lalu rekomendasi scale up dari kami yaitu memperluas pemasaran dengan masuk ke ranah digital, lokasi usaha dimasukkan ke dalam Google Maps, lalu melakukan promosi usaha dengan paid promote, membuka stand di acara Car Free Day, dan bekerjasama dengan influencer lokal, serta memperluas segmentasi pasar. Adapun aspek keuangan saat ini, yang pertama untuk dari UMKM itu payback periodenya sekitar 3,364 tahun, yang mana idealnya rata-rata industri rumahan itu 5 tahun, HRR 33%, yang mana idealnya rata-rata industri rumahan 12%, nilai NPV 29.066.157, di mana rata-rata industri rumahan itu memiliki NPV positif. Lalu PI dengan hasil pengukuran 1,07, rata-rata industri 1 kali, dan IRR 14,9%, yang mana rata industri rumahan sekitar 12%. Adapun scale up yang telah kami lakukan, pengukurannya merupakan payback periode sekitar 2,414 tahun, yang mana rata-rata industri itu sekitar 3 tahun, memiliki nilai ARR sekitar 70%, yang mana rata-rata industri biasa 30%, memiliki nilai NPV sebesar 2.236.109, di mana rata-rata industri sekitar 1 miliar, memiliki nilai PI sekitar 1,2, yang mana rata-rata industri sekitar 1 kali, dan nilai IRR sekitar 30%, yang mana sesuai dengan standar industri 30%. Oleh karena itu, kami simpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Untuk aspek teknik operasi saat ini, lokasi Vilagum Bakery berlokasi di Jalan Kelinci Raya nomor 11 Jayapati, Bekasi, Jawa Barat. Penentuan teknologi saat ini memiliki 2 mixer dan 2 oven dengan persediaan bahan baku sekitar 1.290 kg per bulan. Melakukan produksi mencapai 702 produk per harinya dan dilakukan pemasaran secara offline. Tata letaknya yaitu tempat penyimpanannya terpisah dan tata letak bangunan tidak mengalir. Adapun scale up yang telah dilakukan, penentuan lokasi akan dijelaskan di slide selanjutnya. Penentuan teknologi menggunakan alat-alat penunjang seperti 3 spiral mixer dan 3 oven. Persediaan bahan baku sebesar 11.640 kg per bulan dengan kapasitas produksi sekitar 13.194 produk per harinya
dan akan dilakukan pemasaran secara offline dan online. Tata letak yaitu tempat penyimpanan disatukan dan dibuat mengalir. Adapun ini adalah layout dari UMKM Villa Gumbertri. Berikut ada diagram material produksi dan diagram alir proses. Next. Sebelumnya, mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur yang dilakukan dalam membuat roti. Yang pertama ada seleksi bahan baku, ada penimbangan bahan-bahan, ada pengadukan, fermentasi awal, proses pemotongan dan penimbangan adonan, proses pembulatan adonan, fermentasi lanjutan, proses rolling, pengisian, dan panning adonan roti, lalu dilanjutkan dengan fermentasi akhir, lalu roti tersebut akan dipanggang dan dikemas sesuai dengan toppingnya masing-masing. Lalu dihasilkan produk roti. Dan untuk selanjutnya, ini ada neraca massa. Saat ini, yang dimulai dari penimbangan. Penimbangan ini menghasilkan berat keseluruhan dari masing-masing bahan, di mana tepung terigu yaitu 15 kg, telur 2,5 kg, gula 5 kg, mentega 5 kg, susu 1 kg, ragi 0,5 kg, lalu ada pengembuk 1 kg, dan ada air 1 kg atau 7 kg atau 7 liter. Lalu dilanjutkan dengan mixing, di mana untuk total keseluruhan bahan itu ada 37 kg, dan ada kehilangan berat sebesar 0,2%. Lalu selanjutnya ada fermentasi awal, di mana berat adonan menjadi 36,907 kg. Ada pemotongan adonan yang tidak menyebabkan perubahan bobot pada adonan, sehingga adonan tetap memiliki berat 36,907 kg. Lalu ada pembulatan adonan, di mana adonan tersebut memiliki bobot sebesar 36,817 kg, dilanjutkan dengan fermentasi lanjutan yang tidak merubah bobot dari adonan, lalu ada rolling adonan roti, adonan beratnya tetap sama yaitu 36,817 kg. Selanjutnya ada pembentukan adonan dan pengisian topping sesuai dengan toppingnya masing-masing, yaitu ada keju, coklat pisang, dan ada sosis, di mana untuk 3 topping ini masing-masing topping memiliki bobot adonan sebesar 14,165 kg. Untuk selanjutnya ada fermentasi akhir, itu di mana bobot adonan adalah sebesar 14,165 kg, ada pemanggangan yaitu 14,165 kg, dan ada pendinginan di mana roti yang dihasilkan beratnya adalah 14,080 untuk satu toppingnya. Lalu dilanjutkan dengan pengemasan. Dan ini ada neraca massa scale up, di mana di sini ada penambahan berat dari masing-masing bahan, yaitu tepung terigu 300 kg, telur 50 kg, gula 100 kg, mentega 100 kg, susu 20 kg, ragi 10 kg, pengempuk 2 kg, dan air 140 kg. Untuk prosedurnya sama, sehingga di dalam neraca massa scale up ini, roti yang dihasilkan untuk masing-masing topping yaitu sebesar 278 kg, 278,30 kg, dan dilanjutkan dengan pengemasan. Dan berikut merupakan diagram dari proses produksi roti untuk yang kondisi saat ini dan untuk kondisi scale up. Bisa dilihat di slide. Selanjutnya neraca energi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah neraca energi. Neraca energi terbagi menjadi beberapa tahap proses, yaitu mulai dari mixing, fermentasi, dan pemanggangan. Untuk mixing, energi yang masuk di total sebanyak 2.404.592,38. Untuk fermentasi, menghasilkan total energi menghabiskan 3.346.130,023, dan untuk pemanggangan menghasilkan total energi yang dikeluarkan sebanyak 58.037.141,22. Saat mixing, untuk yang saat ini memiliki memiliki total hasil adonan sebanyak 36.907 kg, dan fermentasi adalah proses adonan roti mengembang. Lalu untuk pemanggangan sampai menjadi roti. Next. Selanjutnya adalah neraca energi scale up. Untuk mixing terjadi kenaikan.
Energi masuk yaitu sebesar 58.148.340,35, dan untuk fermentasi total energi yang dikeluarkan sebanyak 134.248.995,2. Dan untuk pemanggangan terjadi kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 2.691.662.326. Hal ini bisa terjadi karena saat mixing, adonan roti yang dihasilkan lebih banyak, yaitu sebesar 719,8 kg. Lalu di fermentasi juga adonan lebih banyak lagi, dan saat dipanggang menghasilkan roti sebanyak 834,9 kg. Selanjutnya terdapat beberapa aspek dari Vilagum Bakery. Pertama adalah aspek ekonomi sosial, di mana aspek ekonomi merupakan dampak yang ditimbulkan dari eksplorasi sumber daya yang berlebihan dan masuknya pekerja dari luar yang mengurangi kesempatan atau peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Lalu terdapat aspek sosialnya, yaitu komponen demografi, budaya, dan juga masyarakat. Rekomendasi dari scale up aspek ekonomi sosial adalah merekrut tenaga kerja dari masyarakat lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah aspek lingkungan. Untuk saat ini, Vilagum Bakery tidak memberikan pengaruh negatif terhadap pencemaran air, dan juga tidak menimbulkan asap yang mencemari udara. Dan kemasan roti Vilagum Bakery sudah menggunakan logo tersendiri, dan terdapat nomor registrasi PIRT, logo halal, berat bersih, dan tanggal penentuan umur simpan roti. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu mengurus dokumen AMDAL atau KL dan UPL. Limbah padat seperti potongan roti dapat diolah menjadi tepung panir, dan limbah cair bekas pencucian dapat diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Selanjutnya adalah aspek manajemen dan organisasi. Vilagum Bakery hanya memiliki 2 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi sebanyak 500 sampai dengan 900 bungkus produk. Vilagum Bakery hanya melakukan pemasaran secara offline pada masyarakat sekitar Cikarang Baru. Untuk rekomendasi scale up yang diberikan adalah dapat merekrut tenaga kerja sesuai tugasnya dan mengaplikasikan pemasaran online guna memperluas target pemasaran serta meningkatkan pendapatan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pemilihan lokasi pabrik, pertama menentukan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi pabrik. Nah, dipilih tiga kota yang memiliki kawasan industri yang cukup besar di Indonesia dengan luas total kawasan industri sekitar 1.000 hektar. Lalu faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi pabrik adalah potensial pasar, biaya tenaga kerja, ketersediaan air, kedekatan jarak dengan supplier, pajak, dan infrastruktur yang berupa hiburan dan sekolah. Lalu menganalisis faktor dari setiap pilihan lokasi dan memberikan pembobotan sesuai dengan prioritas. Nah, untuk pasar potensial ini memiliki nilai sekitar 30%, biaya tenaga kerja 10%, ketersediaan air 30%, kedekatan dengan supplier sekitar 10%, pajak 10%, dan infrastruktur 10%. Nah, setelah dianalisis, dikalikan skala pada setiap faktor dengan bobot yang telah ditentukan. Nah, berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, lokasi kawasan industri Tangerang memiliki skor yang paling tinggi. Oleh sebab itu, kami simpulkan bahwa pendirian pabrik Vilagum Bakery sebaiknya diletakkan di kawasan industri Tangerang, yang mana memiliki pasar potensial yang cukup baik, ketersediaan air yang melimpah, memiliki jarak dengan supplier yang cukup dekat karena dekat juga dengan beberapa pabrik tepung dan juga supplier telur dan coklat, lalu memiliki infrastruktur yang cukup lengkap. Next. Selanjutnya ada manajemen bahan baku dan mutu produk. Untuk manajemen bahan baku, di sini kami merekomendasikan untuk Vilagum Bakery menggunakan metode Material Requirement Planning atau MRP, di mana metode tersebut merupakan suatu metode yang melakukan perencanaan persediaan bahan baku guna menjamin bahwa bahan baku produksi akan selalu tersedia. Dalam
rekomendasi persediaan bahan baku untuk kondisi saat ini, di mana tepung terigu 600 kg, telur 1.500 buah, gula 300 kg, mentega 300 kg, susu 60 kg, ragi 30 kg, dan pengampuk sebanyak 3 kg per bulannya. Untuk rekomendasi persediaan bahan baku dalam kondisi scale up, yaitu 6.000 kg telur, 6.000 kg tepung terigu, telur 1.000 buah, gula 2.000 kg, mentega 2.000 kg, susu 400 kg, ragi 200 kg, pengampuk 40 kg per bulannya. Lalu melakukan penyimpanan yang sesuai dengan kondisi penyimpanan masing-masing bahan disertai metode FIFO atau first in first out, di mana bahan yang pertama masuk ke dalam rak penyimpanan, maka bahan itulah yang pertama akan digunakan. Dan untuk manajemen mutu produk, di sini kami merekomendasikan kepada Vilagung Bakery untuk melakukan GMP terlebih dahulu, atau biasa disebut dengan Good Manufacturing Practice, di mana GMP ini merupakan persyaratan dasar untuk selanjutnya Vilagung Bakery dapat menerapkan sistem HACCP. Untuk HACCP sendiri itu merupakan suatu sistem jaminan mutu, di mana dalam pelaksanaannya dalam mengidentifikasi kemungkinan bahaya dari mulai penerimaan bahan baku sampai dengan produk tersebut diterima oleh konsumen. Lalu dalam aspek labeling, Vilagung Bakery telah mencantumkan informasi penting seperti nama produk, tanggal kadaluarsa, berat bersih, harga produk, nama dan alamat produsen, nomor izin edar PIRT, komposisi, kode produksi, dan logo. Namun menurut peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 pasal 5, di dalam suatu produk itu harus mencantumkan sertifikasi halal, di mana dalam kelompok kami ini direkomendasikan bahwa untuk labeling harus melakukan proses sertifikasi halal MUI sehingga pada kemasan dapat dicantumkan keterangan halal tersebut. Untuk selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Untuk manajemen sumber daya manusia yang ada di PT Vilagung Bakery ini telah diterapkan untuk membantu mengatur hubungan antara individu dalam organisasi. PT Vilagung Bakery dikepalai oleh pemilik perusahaan sebagai pimpinan tertinggi. Tugas pimpinan ini adalah memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan dan memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian. Nah, untuk kepala bagiannya sendiri terdapat 6 kepala bagian, yaitu kepala pembelian bahan baku yang memiliki staf umumnya sebanyak 2 orang, kepala personalia dengan staf personalianya 2 orang, lalu kepala quality control dengan analis sebanyak 2 orang, kepala produksi dengan staf produksi sebanyak 10 orang, kepala marketing dengan staf pemasaran 2 orang, dan kepala teknisi dengan mekanik atau teknisi sebanyak 2 orang. Untuk selanjutnya manajemen pengolahan limbah. Limbah industri bakery harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian terhadap lingkungan sekitar, karena tidak adanya pengolahan limbah dapat menimbulkan dampak yang cukup berbahaya untuk lingkungan, seperti menimbulkan bau busuk dan dapat terjadi genangan jika terjadi banjir. Untuk rekomendasi sistem manajemen pengolahan limbah yang diterapkan dengan mengolah limbah cair yang ada di PT Vilagung Bakery. Untuk pengolahan limbah cair sendiri dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah pre-treatment, yang kedua primary treatment, yang ketiga secondary treatment, yang keempat adalah aliran IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Untuk IPAL sendiri, sesuai yang ada di gambar, itu ada dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada penangkap limbah, itu diletakkan di dekat instalasi yang berfungsi sebagai penangkap limbah dan berfungsi sebagai menangkap padatan anorganik lainnya. Yang kedua itu adalah bak ekualisasi dan sedimentasi awal yang berfungsi untuk homogenisasi kandungan organik maupun anorganik di dalam air limbah dari proses sebelumnya. Nah, yang ketiga itu adalah bak pengolahan limbah. Dari bak sedimentasi awal, air limbah masuk ke bak koagulasi dan dipompakan masuk ke bak pengolahan kimia. Yang keempat adalah bak pengering lumpur. Fungsi unit ini adalah untuk mengeringkan lumpur yang dihasilkan dari proses koagulasi dan fluktuasi. Yang kelima adalah pengolahan secara biologis. Yang keenam, bak kontrol yang berfungsi memudahkan pengambilan sampel. Yang
akhir sumur resapan yang dibuat untuk membuang limbah. Selanjutnya yaitu peralatan yang terdapat di Vilagung Bakery. Yang pertama yaitu freezer. Freezer ini berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan yang akan digunakan untuk memproduksi roti dengan spesifikasi berdimensi 225 kali 82 dan kali 88 cm. Pada tahap scale up ditambahkan sebanyak 2 buah dengan kapasitas penyimpanan 468 kg dan berdaya 3.468 watt. Yang kedua yaitu timbangan digital dengan sistem top loading dan tatakan kaca dapat menimbang kapasitas maksimum yaitu 5 kg. Ukuran timbangan ini yaitu 20 kali 15 kali 5 cm. Pada skala pabrik, jumlah timbangan ditambahkan menjadi 5 unit. Selanjutnya yaitu mixer. Mixer bekerja dengan menggunakan lengan pengaduk berputar serta berotasi untuk menghomogenkan campuran bahan. Dengan spesifikasi berdimensi 720 kali 1160 kali 1300 cm, kapasitas adonan sebesar 150 kg dan daya listrik 5.500 watt. Pada skala pabrik ditambahkan menjadi 4 buah dengan kapasitas yang lebih besar. Selanjutnya yaitu dough divider. Dough divider berfungsi untuk membagi adonan yang digunakan dengan ukuran dan berat yang sama rata. Alat ini membagi sebanyak 36 bagian per menit dengan ukuran 30 sampai 120 gram. Alat ini berdimensi 52 kali 42 kali 123 cm dengan daya 500 watt. Dough divider merupakan alat yang ditambahkan setelah scale up sebanyak 1 buah. Selanjutnya itu prover, yaitu mesin yang dapat membantu proses pengembangan roti atau proofing. Prover ini berbentuk balok dengan dimensi 75 kali 50 kali 193 cm dengan kapasitas 16 trays dan membutuhkan daya listrik sebesar 2.800 watt. Prover ditambahkan setelah scale up sebanyak 3 unit. Selanjutnya yaitu loyang. Loyang aluminium digunakan dalam proses pemanggangan roti, baik pemanggangan roti manis ataupun roti sosis. Loyang yang digunakan berukuran 40 kali 60 cm. Vilagung Bakery awalnya memiliki 40 unit loyang dan ditambahkan pada skala pabrik menjadi 200 unit. Selanjutnya yaitu oven. Yang digunakan yaitu gas convection oven yang memiliki kipas sehingga dapat mematangkan roti secara merata. Oven ini yang telah di scale up berkapasitas 8 trays dengan ukuran tray 60 kali 40 cm. Oven ini spesifikasinya yaitu berukuran 90 kali 142 kali 140 cm dengan daya 1.300 watt. Pada skala pabrik ditambahkan menjadi 3 unit. Kemudian yang terakhir mesin packing atau sealer dengan daya 750 watt dan kecepatan sealing 0 sampai 12 meter per menit. Hasil sealing dengan lebar 12 mm. Sealer yang ditambahkan setelah scale up sebanyak 1 buah. Selanjutnya, boleh ke atas dulu. Ke ARC dulu. Berikut ini merupakan ARC dari Vilagung Bakery. ARC ini dibuat untuk menentukan tata letak layout pabrik dari yang boleh berdekatan sampai yang tidak boleh berdekatan dan akan menghasilkan layout seperti ini. Boleh next slide. Nah, berdasarkan ARC yang telah dibuat, bisa dilihat kantin dan toilet tidak berdekatan dengan area produksi. Kemudian selanjutnya ada utilitas pabrik untuk Vilagung Bakery. Nah, utilitas ini merupakan salah satu sarana penunjang pelaksanaan proses produksi dan berbagai kegiatan lain pada suatu perusahaan. Utilitas yang digunakan dalam industri Vilagung Bakery ini adalah air, listrik, dan juga bahan bakar. Yang pertama ada air. Air yang digunakan itu yang pertama untuk produksi dan sanitasi. Produksi dan sanitasi ini untuk proses produksi dan juga sanitasi ruangan dan sanitasi alat. Kebutuhan perharinya untuk produksi dan sanitasi ini 2.240 liter dan untuk per bulannya 44,8 meter kubik. Kemudian yang kedua ada untuk keperluan karyawan dan kantin. Keperluan ini perharinya membutuhkan 2.028 liter dan untuk per bulannya 430,56 meter kubik.
Jika di total, biaya untuk air PDAM per bulan itu sebesar 7.610.760, di mana per tahunnya membutuhkan biaya 91.329.120. Kemudian next. Nah, kemudian ada utilitas untuk listrik. Yang pertama itu untuk daya mesin dan peralatan. Peralatan dan daya mesin yang menggunakan listrik ini totalnya ada 8 alat. Dan alat tersebut memakan 250,914 kWh. Kemudian yang kedua ada pendingin ruangan atau AC. AC ini digunakan sebanyak 7 AC untuk beberapa ruangan seperti kantin, ruang kantor, penyimpanan produk, ruang pengemasan, dan juga ruang pasca produksi. Total daya yang digunakan sebanyak 38,64 kWh. Kemudian yang ketiga ada peralatan kantor. Peralatan kantor yang digunakan itu ada 4 laptop dan juga 4 printer. Kemudian untuk total dayanya itu 0,304 kWh. Kemudian yang terakhir ada penerangan. Nah, penerangan yang dipakai ini ada lampu LED 10 watt, 13 watt, dan juga 18 watt. Total lampu yang digunakan pada Villagung Bakery ini adalah 42 lampu. Dengan kebutuhan perharinya itu 32,02 kWh. Kemudian jika ditotalkan biaya untuk listrik itu per bulannya adalah 7.051.565 per bulan. Sedangkan untuk per tahunnya 86.618.777. Kemudian yang terakhir ada solar. Solar ini digunakan untuk kebutuhan generator sama bahan bakar transportasi. Untuk generator, kebutuhan pada Villagung Bakery ini 36,84 liter per jam. Jika diasumsikan dalam 1 bulan terjadi 2 kali pemadaman listrik selama 1 jam, maka jumlah solar yang dibutuhkan adalah 147,35 liter. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk per tahunnya yaitu 16.621.655. Kemudian yang kedua ada bahan bakar transportasi. Bahan bakar ini digunakan untuk 2 motor dan 1 truk pendingin, di mana akan memakan biaya sebesar 20.035.800 per tahun. Jadi total untuk solar adalah 36.657.465 per tahun. Di mana di sini terakhir untuk total biaya utilitas dari air, listrik, dan solar akan memakan biaya sebanyak 212.605.362 per tahunnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulannya, untuk terakhir sebagai penutup adalah Villagung Bakery merupakan pabrik yang bergerak di bidang pangan yang membuat produk berupa roti donat dengan aneka rasa. Pada saat ini, Villagung Bakery bertempat di Bekasi dan memiliki 2 orang karyawan. Melalui perhitungan dan analisis pabrik sebelumnya, telah dibuat scale up rancangan analisis keuangan, lokasi, tata letak produksi, serta manajemen dari keseluruhan aspek pabrik. Perancangan scale up dari pabrik Villagung Bakery diharapkan dapat menjadi referensi dan saran untuk mengembangkan pabrik, agar pabrik ini dapat terus berkembang dan membawa lebih banyak manfaat bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak salah kata dan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.